Pasukan penerjun payung seperti ini masih menjadi andalan banyak negara ketika menghadapi perang. Pasukan penerjun payung merupakan pasukan elit yang mampu bergerak cepat ke medan pertempuran dengan teknik lintas udara. Karena itu, perlengkapan utama seperti payung terjun menjadi sangat vital dan menentukan. Untungnya industri pertahanan dalam negeri sudah bisa memproduksi payung terjun statik seperti yang digunakan pasukan lintas udara dunia. Di sebuah pabrik sederhana di kawasan Bandung, Jawa Barat inilah payung terjun diproduksi. Memproduksi payung terjun tentu tidak bisa sembarangan. Ada 3 bagian penting yang harus diperhatikan dalam memproduksi payung terjun. Yang pertama adalah bahan material. Material utama pembuatan payung terjun ini adalah nilon 6x6. Bahan ini sudah teruji kuat, tahan lama, namun ringan. Selain itu, bahan lainnya seperti harness, logam pengunci, serta tali temali juga harus berkualitas nomor 1 dan tersertifikasi. Tahap selanjutnya adalah fabrikasi. Pemotongan bahan harus dilakukan secara presisi dan hati-hati. Setelah dipotong, bahan-bahan tersebut disatukan dengan cara dijahit. Nah, proses penjahitan pun tak bisa sembarangan. Para penjahit di pabrik ini harus memiliki keahlian serta sertifikasi. Proses fabrikasi dari satu bagian ke bagian lain harus melewati quality control yang ketat. Nah, ini kan tadi kan dari sana kain dipotong, diperiksa, di bagian seksi sana dijahit, disambungin, diperiksa sampai sini. Ada penjahitan lagi untuk menyambungkan seksi-seksi lagi, kemudian diperiksa lagi di sini. Iya, diperiksa lagi. Jadi setelah ini semuanya proses penjahitan mulai dari cross, terus kemudian gore selesai dijahit, artinya quality control ini tugasnya adalah meng-quality control hasil jahitan. Hasil jahitan termasuk ini kainnya juga, kainnya ya. Kalau misalnya katakanlah ada kainnya yang tidak benar gitu, misalnya jadi renggang atau rusak, itu gimana? Balik lagi juga ke kalau awal. Misalnya ditemukan bahwa di kain ini ada pergeseran serat, terus kemudian ada hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk diproduksi, kembali lagi kepada tim yang memeriksa kain ini, Pak. Tapi berarti kayaknya Dibongkar lagi. Nah, ini harus dikasih lagi, misalnya di sini section D. Nanti ini diserikan lagi kepada si pemeriksa kain bagian, baru kemudian ini diganti semua. Berarti memang benar-benar keamanan ini benar-benar dijaga, karena ini satu digunakan oleh para TRO, bukan kami yang lawan, sehingga parasut ini yang kita buat ini harus memberikan keamanan, kenyamanan, bahkan sampai keselamatan si penerjun. Ya, itu visi kita. Menyangkut nyawa orang. Karena menyangkut nyawa. Setelah semua rangkaian digabung, tahap selanjutnya adalah pengepakan dan penyimpanan. Payung terjun ini bisa digunakan untuk 100 kali penerjunan atau 13 tahun penyimpanan. Meki Pangerapan mengklaim payung terjun produksi Bandung ini juga dilirik konsumen dari luar negeri seperti Bangladesh. Ini membuktikan kualitas alat pertahanan keamanan buatan dalam negeri tidak kalah dengan buatan asing. Selama ini yang saya dengar, karena saya sering monitor, baik dimanapun, produk lain pun tidak hanya di Angkatan Udara, jadi angkatannya menggunakan, dan saya sempat juga berkomunikasi dengan bagian tertentu, justru payung benar-benar itu sebagai VVIP-nya mereka. Pabrik PT Langit Biru ini sudah berdiri sejak tahun 2009 dan mempekerjakan sekitar 200 pegawai. Saat ini, mereka tengah melakukan produksi 550 unit payung terjun statis pesanan TNI Angkatan Udara. Kepastian pesanan dari Kementerian Pertahanan dan TNI ini menjadi vital untuk keberlangsungan industri pertahanan swasta. Kita harus jujur, Pak, bahwa kami ini adalah industri pertahanan yang dibentuk, tentunya yang arahnya dan langkah ke depannya itu selalu mengarah sesuai dengan program pemerintah, tentunya dalam hal ini Departemen Pertahanan. Artinya kami ini berharap ke depan itu adalah bagaimana kami ini berjalan yang berkesinambungan, karena kami ini industri yang mengkhususkan diri dalam industri pertahanan. Keberadaan industri pertahanan swasta maupun milik negara sejatinya mampu menjadi penggerak ekonomi. Pabrik sederhana seperti ini saja bisa membuat ekosistem ekonomi dengan menggandeng UMKM atau perusahaan lainnya, termasuk anak perusahaan PT Pindad yaitu Pindad Engineering Indonesia untuk pasokan bahan baku logam serta berbagai instrumen penguji untuk terjun payung. Dalam menjalin kemitraan, kita tidak hanya berpaku pada BUMN, sesama BUMN, tapi kita membangun ekosistem industri pertahanan di Indonesia. Kita saling bersinergi untuk mewujudkan kemandirian pertahanan Indonesia dengan meningkatkan TKDN, terutama itu misi kami, saling mensupport untuk meningkatkan TKDN.
Undang-Undang Industri Pertahanan Indonesia memang mewajibkan TNI dan Polri menggunakan produksi dalam negeri. Hanya saja, hingga kini industri pertahanan nasional baru bisa memenuhi kurang dari 50% kebutuhan pertahanan nasional. Butuh komitmen kuat dari penyelenggara negara untuk kemandirian pertahanan nasional. Iwan Hermawan, Indra Hadi, Bandung, Jawa Barat.